Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dan magnet dalam bahan dan penerapannya dalam teknologi. Kenalkan, saya sendiri Dwi Jayanti dengan NPM 29 dan Novita Rias dengan NPM 17, Intan Nuraini dengan NPM 66, Intan Romadona dengan NPM 73, Lutfia Hasna dengan NPM 56. Nah, medan magnet. Medan magnet adalah magnet dalam bahan adalah respons material terhadap medan magnet luar yang diklarifikasikan menjadi feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Konsep ini merupakan dasar dari teknologi modern yang memungkinkan konversi energi, penyimpanan data digital, dan pencitraan medis di transportasi canggih. Next. Materi yang pertama yaitu feromagnetik. Apa sih feromagnetik itu? Feromagnetik bahan yang kuat yang dapat ditarik oleh magnet dan dapat menjadi magnet permanen. Nah, bahan feromagnetik ini terdiri dari besi, nikel, kobalt, paduan logam tertentu seperti alniko yang terbuat dari campuran aluminium, nikel, dan kobalt. Nah, arah feromagnetik tersendiri itu sejajar mengarah ke arah kanan. Next. Lalu yang kedua yaitu paramagnetik. Nah, paramagnetik tersendiri yaitu sifatnya suatu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh medan magnet. Nah, bahannya memiliki elektron yang tidak berpasangan sehingga dapat menghasilkan momen magnetik atom. Namun, benda paramagnetik akan kehilangan sifat magnetnya jika medan magnet eksternal dihilangkan. Nah, contoh pada benda paramagnetik yaitu aluminium, tembaga, platina, magnesium, litium, oksigen. Nah, contoh gambar paramagnetik di samping. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu diamagnetik. Nah, diamagnetik ini sifatnya suatu material yang tidak memiliki momen magnetik permanen dan cenderung ditolak secara lemah oleh medan magnet. Jika didekatkan pada magnet, kutub dari bahan diamagnetik akan berlawanan dengan medan magnet luar yang mengenai, sehingga material ini sedikit terdorong menjauh. Contoh umumnya yaitu pada logam yaitu terdiri dari emas, perak, tembaga, seng, dan bismut. Jika di non-logam dan senyawa yaitu ada air, kayu, plastik, dan grafit. Nah, perbedaan dari diamagnetik ini, dia arahnya kosong, jadi dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada histerisis magnetik. Apa itu histerisis magnetik? Nah, jadi histerisis magnetik itu adalah kelambatan atau penundaan bahan magnet yang biasa dikenal sebagai histerisis magnetik. Nah, berkaitan dengan sifat magnetisasi suatu bahan yang magnetisasi atau tidak lagi menjadi magnet. Nah, mengapa disebut histerisis? Nah, kata histerisis itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hysteros, yang berarti terlambat atau tertinggal. Dalam konteks ini, magnetisasi atau bahan tertinggal atau tidak segera mengikuti perubahan medan magnet atau H. Nah, ketika H diturunkan, B tidak langsung mengikuti jalur yang sama seperti saat H dinaikkan. Itulah mengapa kurva membentuk loop lingkaran bukan garis yang sama. Nah, bagaimana sih hubungan B dan H dalam material magnetik? Nah, kita sebelumnya mengetahui nih bahwa kerapatan flux magnet atau kita sebut B menunjukkan jumlah garis gaya magnet dalam suatu area tertentu, sedangkan kuat medan magnet atau H dipengaruhi oleh jumlah lilitan, besar arus, dan jenis bahan inti yang digunakan.
Nah, hubungan antara B dan H itu dapat digambarkan melalui kurva histerisis yang menunjukkan kemampuan suatu material untuk dimagnetisasi dan dimagnetisasi. Nah, serta menggambarkan besar magnetisasi yang dapat tersimpan pada material bahkan setelah medan magnet luar dihilangkan. Next. Selanjutnya. Nah, ini adalah kurva bahan magnet. Di sini adalah beberapa parameter yang digunakan dan sering dipakai. Nah, pertama ada parameter flux magnet dengan simbol seperti itu, lalu kuat medan magnet atau flux density, simbol B, lalu induksi permagnetan, H, permeabilitas atau mu, magnetomotive force, F dengan satuan ampere lilit atau A lilit, lalu permeabilitas absolut atau mu 0, lalu sama permeabilitas relatif atau mu R. Nah, rumusnya bisa dilihat dari gambar yang ada di samping. Next. Nah, berikut ini adalah gambar kurva histerisis. Namun, gambar di samping ini adalah menunjukkan kurva yang berdasarkan bahan magnet. Nah, bisa dilihat jika arus searah dialirkan pada inti kumparan yang terus-menerus dan kerapatan flux sepanjang garis O, dan kemudian setelah mencapai tahapan tertentu, kurvanya menjadi mendatar. Nah, hal ini setelah mencapai tahapan kejenuhan atau saturasi. Nah, hasil nilai B dengan H adalah harga yang besarnya itu tidak konstan. Nah, pada kurva 2 dan kurva 6 dicapai, kemudian harus diturunkan secara bertahap. Maka diperoleh kurva PQ, yaitu pada saat arus sama dengan 0, masih terdapat sisa kemagnetan. Next, selanjutnya. Nah, kemudian arah arus dibalik dengan cara sebelumnya, besar H akan bertambah sehingga B menjadi 0 di titik T. Nah, diperoleh HC atau disebut daya koersif. Selanjutnya, prosedur seperti di atas diulang, didapat tertutup pada PQRSCTP yang seperti ada di gambar, yang disebut sebagai kurva histerisis magnetik yang dimagnetisasi. Nah, kalau inti tersebut diberi arus bolak-balik, maka akan menimbulkan eddy current atau yang sering disebut arus pusar atau arus Foucault out. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Media linier dan non-linier. Media linier adalah bahan yang memiliki hubungan sebanding antara magnetisasi dan medan magnet. Nilai permeabilitas mu dianggap konstan. Rumusnya, magnetisasi sama dengan suseptibilitas magnetik dikalikan kuat medan magnet. Artinya, magnetisasi M berbanding lurus dengan medan magnet H dan suseptibilitas magnetik bernilai konstan. Next, selanjutnya. Pada medan linier, nilai permeabilitas magnetik dianggap tetap sehingga induksi magnetik B bertambah secara sebanding terhadap medan magnet H. Hubungan ini menyebabkan grafik B dan H atau M dan H berbentuk garis lurus. Media linier tidak menunjukkan gejala histerisis dan tidak memiliki magnetisasi, sehingga ketika medan magnet dihilangkan, sifat ini membuat perilaku magnetiknya lebih sederhana dan mudah dianalisis dibandingkan media non-linier. Contohnya udara, vakum, dan aluminium. Next. Media non-linier. Media non-linier adalah bahan yang hubungan antara M dan H tidak berbanding lurus. Umumnya terdapat pada bahan ferromagnetik. Contohnya besi, nikel, kobalt. Bahan ferromagnetik menunjukkan perilaku non-linier karena magnetisasinya bergantung pada medan magnet yang diberikan.
Next. Keterangan. Ms merupakan saturasi magnetik, Mr remanensi, Hc koersivitas. Ciri-cirinya grafik tidak berbentuk garis lurus, mengalami histerisis, permeabilitas berubah terhadap medan magnet, dan menunjukkan sifat ferromagnetik. Berikut merupakan histerisis loop kurva magnetisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu medan magnetisasi atau magnetization. Yang pertama yaitu pengertian magnetisasi. Magnetisasi adalah ukuran tingkat keteraturan atau penyelarasan momen-momen magnetik atom dalam suatu bahan akibat pengaruh medan magnet luar. Ketika suatu bahan ditempatkan dalam medan magnet, momen magnetik atom yang semula acak dapat menjadi lebih teratur sehingga bahan tersebut menghasilkan medan magnet internal. Magnetisasi dilambangkan dengan huruf M besar dengan merupakan besaran vektor yang menunjukkan momen dipol magnetik total persatuan volume. Selanjutnya yaitu representasi verbal. Sebelum diberi medan magnet luar, pada bahan yang belum dipengaruhi medan magnet luar, arah momen-momen magnetik atom umumnya tersusun secara acak, sehingga resultan magnetisasinya sangat kecil atau bahkan nol. Setelah diberi medan magnet luar, sebagian besar momen magnetik atom akan cenderung sejajar dengan arah medan tersebut. Akibatnya, muncul magnetisasi pada bahan dan medan magnet internal menjadi lebih kuat. Magnetisasi menunjukkan seberapa besar penyelarasan momen-momen magnetik dalam suatu bahan akibat pengaruh medan magnet luar. Yang selanjutnya yaitu representasi visual. Sebelum magnetisasi, momen magnetik masih acak. Karena arah tidak teratur, resultan magnetisasi M sama dengan 0. Setelah magnetisasi, momen magnetik mulai sejajar. Karena sebagian besar searah, terbentuk magnetisasi yang besar. M lebih besar dari 0. Selanjutnya, visualisasi domain magnetik. Sebelum magnetisasi, domain-domain magnetik memiliki orientasi berbeda-beda. Setelah magnetisasi, domain-domain menjadi sejajar mengikuti medan magnet luar. Selanjutnya yaitu representasi simbolik. Magnetisasi didefinisikan sebagai momen dipol magnetik total persatuan volume. Dengan rumus M besar sama dengan M per V. M besar yaitu magnetisasi, M kecil yaitu momen dipol magnetik total, V yaitu volume bahan. Hubungan magnetisasi dengan medan magnet. Dalam medium magnetik berlaku hubungan B sama dengan μ0 H plus M. B yaitu induksi magnetik, H yaitu medan magnet luar, M magnetisasi, μ0 yaitu permeabilitas vakum. Persamaan ini menunjukkan bahwa medan magnet total dalam bahan dipengaruhi oleh medan magnet luar dan magnetisasi bahan itu sendiri. Materi yang selanjutnya yaitu akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu sama. Tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang mengenai media linear dan media non-linear. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih representasinya secara verbal, terus kemudian secara visual, kemudian secara simboliknya itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah dibahas tuh mengenai media linear itu apa, media non-linear itu apa. Sedikit saya bahas. Media linear itu adalah bahan magnetik yang memiliki hubungan sebanding antara magnetisasi dan medan magnet luar. Nah, apabila medan magnetnya itu diperbesar 2 kali lipat, maka magnetisasinya di bahan tersebut juga akan bertambah besar, sekitar 2 kali lipatnya juga. Bahkan, di bahan diamagnetik dan paramagnetik itu umumnya menunjukkan perilaku linear pada medan magnet yang tidak terlalu kuat. Nah, itu tuh contohnya ada di
bahan aluminium, oksigen, air, dan tembaga. Kemudian untuk media nonlinear itu adalah bahan magnetik yang tidak memiliki hubungan sebanding antara magnetisasi dan medan magnet luar. Nah, ketika medan magnet itu diperbesar, maka magnetisasinya tidak selalu meningkat secara proporsional. Nah, pada kondisi tertentu, bahan dapat mengalami saturasi dan menunjukkan fenomena histeresis. Nah, bahan ferromagnetik merupakan contoh utama pada media nonlinear. Nah, contohnya juga itu ada di bahan besi, nikel, dan kobalt. Nah, kemudian untuk representasi simboliknya, di media linear itu hubungan antara magnetisasi dan medan magnet dapat dinyatakan oleh M sama dengan susceptibilitas magnetik atau XM dikalikan dengan kuat medan magnet. Nah, hubungan medan magnet total juga dapat dituliskan dengan B sama dengan mu H, di mana mu itu adalah permeabilitas bahan dan B itu adalah induksi magnetik, yaitu dengan satuan Tesla. Nah, untuk membantu kita memahami lebih dalam mengenai media linear, kita dapat melihatnya dengan penerapannya di suatu contoh. Misalnya, yaitu suatu bahan itu memiliki susceptibilitas magnetik sebesar 0,002 dan dikenai medan magnet sebesar 500 A per M. Tentukan magnetisasinya. Kemudian, sebuah bahan memiliki permeabilitas 1,5 kali 10 pangkat minus 6 H per meter dan dikenai medan magnet sebesar 1000 A per meter. Tentukan induksi magnetiknya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu suatu bahan itu memiliki susceptibilitas magnetik sebesar 0,002 dan mempunyai medan magnet sebesar 500 A per meter. Nah, untuk menentukan magnetisasinya, kita dapat menggunakan rumus M sama dengan XM dikali H, di mana kita tahu tadi XM-nya itu adalah susceptibilitas magnetik, yaitu sebesar 0,002 dan kuat medan magnetnya adalah sebesar 500. Nah, itu bisa kita kalikan sehingga kita bisa tahu magnetisasinya adalah sebesar 1 A ampere per meter. Artinya, ketika medan magnet itu diberikan sebesar 500 ampere per meter, bahan menghasilkan magnetisasi sebesar 1 ampere per meter. Kemudian untuk soal sebuah bahan memiliki permeabilitas 1,5 kali 10 pangkat minus 6 H per meter dan dikenai medan magnet sebesar 1000 ampere per meter. Nah, berapa sih induksi magnetiknya? Kita dapat menggunakan hubungan B sama dengan mu kali H. Nah, setelah kita masukkan tuh, kita tahu bahwasannya permeabilitas bahannya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, dan H-nya adalah 1000 A per meter. Nah, didapatkan induksi magnetiknya adalah 1,5 kali 10 pangkat 3 Tesla. Next. Nah, kemudian untuk representasi simbolik mengenai media nonlinear. Nah, pada media nonlinear ini hubungan antara magnetisasi dan medan magnet tidak lagi berbanding lurus karena nilai susceptibilitas magnetik itu berubah-ubah terhadap medan magnet yang diberikan. Nah, hubungan ini dapat dinyatakan dengan M tidak sama dengan XM kali H. Nah, sebagai contoh, itu jika suatu bahan memiliki yang ada pada data di samping, yaitu H ampere per meter dan M itu ampere per meter juga. Nah, itu kita lihat tuh 100, H-nya 100, M-nya 20, kemudian
H-nya 200, M-nya 60, dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat suatu data tersebut, kita bisa tahu jika bahan tersebut merupakan media linear, maka H itu akan naik 2 kali lipat dari 100 A per meter menjadi 200 A per meter. Nilai M-nya juga harusnya naik 2 kali lipat dari 20 A per meter menjadi 40 A per meter. Tetapi di data tersebut ini menunjukkan tuh bahwa yang M-nya justru menjadi 60 A per meter. Nah, ketika H bertambah dari 400 A per meter menunjukkan menjadi 500 A per meter. Magnetisasinya hanya bertambah dari 150 A per meter menjadi 160 A per meter. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan magnetisasinya tidak sebanding dengan perubahan medan magnet sehingga bahan tersebut termasuk media nonlinear. Next. Kemudian untuk representasi visual terkait media linear dan nonlinear. Nah, dapat kita lihat pada gambar grafik atau yang ada pada layar itu, di mana itu kan ada garis berwarna merah itu adalah ferromagnetik, yang garis biru itu adalah paramagnetik, dan garis hijau itu adalah diamagnetik. Nah, untuk garis yang berwarna merah itu ferromagnetik itu disebut dengan nonlinear. Nah, karena antara magnetisasinya dan medan magnet itu bertambah sangat cepat ketika medan magnet diberikan. Namun, setelah sebagian besar domain magnet sudah searah, peningkatan magnetisasi menjadi semakin lambat hingga mendekati nilai maksimum atau saturasi. Karena itulah grafik berbentuk lengkung dan tidak berupa garis lurus. Kemudian untuk yang paramagnetik dan diamagnetik itu linear, karena untuk yang paramagnetik itu pada kurva yang warna biru itu menunjukkan hubungan linear antara magnetisasi dan medan magnet yang diperbesar. Magnetisasi juga bertambah secara sebanding, oleh karena itu grafik berbentuk garis lurus dengan kemiringan positif. Kemudian untuk yang diamagnetik itu sama, tetapi arahnya berlawanan. Saat medan magnet diperbesar, magnetisasi yang muncul justru mengarah berlawanan dengan medan tersebut. Meskipun demikian, perubahan magnetisasinya tetap sebanding, hingga grafiknya tetap berupa garis lurus atau berupa linear. Mungkin cukup. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu penerapan dalam teknologi. Medan magnet dalam bahan dan penerapannya dalam teknologi. Yang pertama yaitu transformator. Menggunakan inti ferromagnetik lunak untuk memperkuat fluks magnet. Yang kedua, motor listrik. Memanfaatkan interaksi medan magnet pada stator dan rotor. Yang ketiga, generator. Mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Yang keempat, hard disk. Data tersimpan berdasarkan orientasi magnetisasi domain magnetik. Yang kelima, MRI atau Magnetic Resonance Imaging, menggunakan medan magnet kuat untuk pencitraan organ tubuh. Yang keenam, sensor magnetik. Digunakan pada kompas digital, kendaraan, dan perangkat elektronik. Selanjutnya itu kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami
Yaitu medan magnet itu dalam bahan tidak bersifat seragam. Setiap material itu merespon medan magnet secara berbeda, tergantung pada sifat atomiknya. Material ferromagnetik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki respon magnetik yang dan mampu menyimpan magnetisasi. Sedangkan paramagnetik itu merespon lemah dan tidak menyimpan magnetisasi. Sedangkan diamagnetik justru menolak medan magnet. Nah, perilaku magnetisasi ini suatu material dapat dianalisis melalui kurva histerisis yang pernah dijelaskan sebelumnya, yang menggambarkan hubungan antara kuat medan magnet H dan kerapatan flux atau B. Nah, kurva ini mengungkap sifat penting seperti titik saturasi, remanence, dan koersivitas yang menjadi dasar perancangan perangkat elektromagnetik. Lalu berdasarkan responnya, material itu dikategorikan menjadi media linear, permeabilitas konstan, B berbanding lurus dengan H, dan media non-linear, yaitu permeabilitas berubah, dipengaruhi saturasi. Pemahaman ini krusial dalam merancang transformator, induktor, dan sistem penyimpanan energi. Nah, seluruh konsep ini tidak berhenti di teori. Penerapannya itu hadir nyata dalam teknologi seperti transformator, generator, motor listrik, hard disk, MRI, dan sensor magnetik yang sudah dijelaskan sebelumnya, menegaskan bahwa pemahaman medan magnet dalam bahan adalah fondasi yang penting untuk rekayasa modern. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.